Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudara kita sahabat-sahabat Qurani yang dimuliakan Allah di mana Anda berada, marilah kita di pagi hari ini kita bisa bertemu kembali secara virtual ya untuk melanjutkan ziyadah hafalan kita hari ini di hari yang ke-37. Masya Allah ya, hampir finish kita karena sampai ke-40 kita bermakna selesai juz 29. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa membersamai kita dengan rahmatnya, kasih sayangnya, taufiknya, riayah kita semua diberikannya sehat walafiat, insya Allah tentunya semua bi barokatil Quran ya. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah. Allahumma ma asbaha bi min ni'ma aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukru ala dzalik. Saya ucapkan ahlan wa sahlan maratan ukhra di program fi barnamij Hayya Nutqinu Qur'anana al-yawm fil yawmi Sabi' wal Thalathin ya, dan insyaallah seperti biasa ustaz-ustazah kita akan dibersamai oleh Ustadz Baihaqi, tapi saya perlu sapa dulu siapa ustaz-ustazah yang bergabung pagi hari ini ya. Kita akan lihat ada Ustazah Zakiyah dari Depok ya, kemudian Ustazah Ati Atiko dari Nganjuk, Ustazah Husnul Jayapura, Ustazah Hevi dari Semarang, Ustazah Gayu dari Malang, Ustazah Sugianti dari Semarang, Ustazah dari Jombang, Ustazah Titing Siti Aisyah dari Papua, Ustazah Abdul Hamid, Ustazah Ismaria, Ustazah Solihati ya, kemudian ya cukup itu yang sudah online bersama kita di forum Zoom. Dan saya juga ucapkan selamat menyimak kepada semua guru-guru, para pecinta Quran yang sedang menyimak di channel YouTube Ummi Foundation. Ahlan wa sahlan bikum ya. Langsung kita akan undang dan kita persilakan Ustadz Baihaqi untuk segera memandu kita murajaah ziyadah dan seterusnya. Tafadhal Ustadz Baihaqi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mushollian ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ustaz-ustazah rahimakumullah, para peserta Hayya Nutqin Qur'anana, maupun ustaz-ustazah berada, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah dan senantiasa semangat untuk mengupgrade diri menjadi seorang hafidh-hafidhah. Khususnya adalah di juz 29. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan pada kita semuanya dan kelak kita bersama Al-Quran di surganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Ustaz Mirzak. Hari ini mari kita mulai forum kita dengan membaca suratul Fatihah. Hari yang ke-37, hampir finish ya. Hampir finish, kurang 3 pertemuan lagi. Insya Allah sampailah kita di materi yang terakhir. Dan mudah-mudahan nanti sebelum di materi yang terakhir, Ustaz-Ustazah kondisinya sudah ya, atau tinggal 1 surat dengan pentasmiknya masing-masing. Baik Ustaz-Ustazah, hari ini kita akan ziyadah surah Al-Insan ayat 26 sampai dengan ayat 31. Namun sebelumnya, seperti biasa, saya ingin menyapa Ustaz-Ustazah dengan sapaan khas kita agar lebih semangat pada pagi hari ini ya. Hayya nutqin Qur'anana, hayya hayya bin nasyab, Allahu Akbar. Baik, Ustaz-Ustaz sekalian, kita mulai forum kita dengan membaca suratul Fatihah. Du'aan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني، وارزقني أن أتلوه على النحو الذي يرضيك عني. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Baik Ustaz-Ustazah, hari ini sebelum kita ziyadah surah Al-Insan ayat 26 sampai dengan ayat 31 terlebih dahulu, tidak boleh kita tinggalkan di hari Sabtu ya, untuk murojaah bait kita dan sekaligus murojaah qorib kita ya. Murojaah bait kita adalah surah Al-Qalam ayat 1 sampai dengan ayat 52. Seperti biasa akan dipimpin salah satu dari ustadz-ustadzah para peserta HMK dan diikuti oleh seluruh peserta HMK di tempat masing-masing dengan kondisi mikrofonnya mute ya. Hari ini akan kami berikan kesempatan kepada Ustazah siapa yang sudah ada di layar ya. Ada Ustadz Solikun Najib. Nah, tak bersua. Tafadhol Ustadz Solikun Najib untuk memimpin surah Al-Qalam ayat 1 sampai 52. Yang lainnya silakan diikuti dan dibunyikan tentunya ya. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Agak lebih dekat suaranya biar keras. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa innaka la ala khuluqin 'azim. Fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman innaka a'lamu biman dhalla. Betul. Inna rabbaka huwa a'lamu. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Fala tuti'il mukazzibin waddu law tudhinu fayudhinun. Fala tuti'il mukazzibin. Fala tuti' kulla hallafim mahin hammazim masya'im binamim manna'in lil khairi mu'tadin asim utulim ba'da zalika zanim an kana za mali wa banin idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin sanasimuhu alal khurtum inna balawnahum kama balawna ashabal jannah iz aqsamu la yasrimunnaha musbihin wa la yastasnun fatafa 'alaiha ta'ifum mir rabbika wa hum na'imun فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون ألم أقل لكم قال أوسطهم
Qala awsatuhum. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوب Nada, danya panjangkan. إذ نادى وهو مكذوب لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم Arahnya panjang. Nubidha bil ara. Nih dia. Taula. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين صدق الله العظيم. Baik, subhanallah Ustaz ya. Mantap. Tinggal dilancarkan terus. Alhamdulillah. Lanjut Ustaz sekalian, kita di murojaah qarib kita yakni surah Al-Insan ayat 19 sampai dengan ayat 25. Kali ini sekali lagi dengan saudara ikhwan kita, dengan Ustadz Imam Syaroni ya. Lama tidak jumpa. Tafadhol Ustaz. Dari Sidoarjo. Saya nyimak dulu ya, ini ada kegiatan soalnya sambil. Oh siap. Kita lanjut ke yang lainnya ya. Oke. Murojaah qarib kita akan dipimpin langsung oleh Ustadz Abdul Hamid. Tafadhol Ustaz. Nampaknya berkegiatan ini ya. Kita yang lainnya dulu geser. Oke. Dengan Ustazah Khairatun Niswa. Di unmute dulu Ustazah biar kita dengar mikrofonnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطوف عليهم ولدان مخلدون
إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. Baik, alhamdulillah. Syukur katsir Ustazah Khairatun Nisa ya. Kita lanjut untuk ziyadah pagi hari ini, yakni surah Al-Insan ayat 26 sampai dengan ayat 31. Terlebih dahulu, Ustazah seperti biasa, fokuskan kita pada maqta' yang pertama, yaitu ayat 26 sampai dengan ayat 28 akan saya bacakan, bisa diikuti di tempat masing-masing ya. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu laylan tawila inna haula'i yuhibbunal ajilata wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu laylan tawila inna haula'i yuhibbunal ajilata wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila. Baik. Selanjutnya silakan, kami persilakan Ustazah apa ini? Ustazah Sugiyanti dari Semarang memimpin ayat ini ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. Oke, cukup. Nah, kita lanjutkan di ayat berikutnya karena segmen kita agak terbatas waktunya ya. Ada beberapa hal yang perlu dituntaskan. Baik, ditirukan dan didengarkan dengan baik ya. Inna hadhihi tadhkirah. Inna hadhihi tadhkirah. Faman syaa'a ittakhadha ila rabbih sabila. Wa ma tasyaa'una illa an yasha' Allah. Inna Allah kana aliman hakima yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi wadh-dhalimin a'adda lahum 'adzaban alima. Saya ulang. Inna hadhihi tadhkirah faman syaa'a ittakhadha ila rabbih sabila wa ma tasyaa'una illa an yasha'a Allah.
Innallaha kana aliman hakima. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Wadh-dhalimina a'adda lahum 'adzaban alima. Baik, kali ini kita masih di Jawa Tengah ya, dengan Ustazah Happy dari Semarang. Tafadhali Ustazah. Saya Ustaz. Langsung. Saya apa bukan maksudnya? Tafadhali Ustazah Happy. Saya oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadhihi tazkirah. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila. Wa ma tasyaa'una illa an yasha'a Allah. Innallaha kana aliman hakima. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih wa dhalimina lahum adzaban alima. Baik, syukran katsir Ustazah Happy dari Semarang. Baik Ustazah, saatnya kita persiapkan buku tahfidz kita masing-masing. Kita akan lakukan pencoretan seperti biasa. Kita baca dari ayat 26 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fasjud lahu wa sabbihhu laylan tawila. Inna haula'i yuhibbuna al-'ajilata wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila. Inna hadhihi tadhkirah faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila wa ma tasyaa'una illa an yasha'a Allah. Innallaha kana aliman hakima. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Wadh-dhalimina a'adda lahum 'adzaban alima. Wa minal laili fasjud lahu wa sabbihhu laylan tawila. Inna haula'i yuhibbuna al-'ajilata wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila. Inna hadhihi tadhkirah faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila wa ma tasyaa'una illa an yasha'a Allah. Innallaha kana aliman hakima. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Wadh-dhalimina a'adda lahum 'adzaban alima. Wa minal laili fasjud lahu wa sabbihhu laylan tawila. Inna haula'i yuhibbuna al-'ajilata wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila. Inna hadhihi tadhkirah faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila wa ma tasyaa'una illa an yasha'a Allah. Innallaha kana aliman hakima. Yudkhilu man
يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. Alhamdulillah. Baik, kita berikan kesempatan dulu pada Ustadz Mirzak untuk memimpin. Tafadhol Ustaz. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. Alhamdulillah. Syukran Ustaz. Kita lanjut. HNI akan jalan-jalan langsung ke Papua dengan Ustazah Sulasmi. Tafadhol Ustazah. Ma'ruf ya, sudah punya tidak mengamalkan kalimat ma'ruf ya. Karena subhanallah memang benar sekali bahwa kewajiban seorang suami itu adalah semua pekerjaan rumah itu sebetulnya kewajiban seorang suami. Masaklah, nyetrikalah, nyuci. Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu laylan tawila. Inna haula'i yuhibbunal ajilata wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila. Inna hadhihi tazkirah faman syaa'a ittakhadha ila rabbih sabila wa ma tasyaa'una illa an yasha' Allah innallaha kana 'aliman hakima yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi والظالمين أعد لهم عذابا والظالمين أعد لهم عذابا أليما Sadaqallahul azim. Kalau di Papua tidak memencicipi buburnya Ustaz Titing kurang afdol nampaknya. Tafadhol Ustazah. Ketika suami akan menyiapkan pakaian untuk suami, ketika hendak berangkat kerja suami senang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu laylan tawila. Inna haula'i yuhibbunal ajilata wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila. Inna hadhihi tazkirah faman syaa'a ittakhadha ila rabbih sabila wa ma tasyaa'una illa an yasha' Allah innallaha kana 'aliman hakima yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi والظالمين أعد لهم عذابا أليما
Masya Allah. Syukron katsir Ustazah Titing ya. Kalau panas-panas gini, enaknya langsung ke Bogor biar kehujanan. Dengan Ustaz Taufik. Tafadhol Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. Masya Allah, syukran katsir Ustaz Taufik ya. Lama tidak berjumpa dengan Ustazah Siti Ilaiha ya. Gimana kabarnya? Tafadholi Ustazah Siti Ilaiha. Apa Ustaz? Lama nggak ikut nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila. Inna haula'i yuhibbunal ajilata wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Nahnu khalaqnahum wa shadadna asrahum wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila. Inna hadhihi tadhkirah faman syaa'a ittakhadha ila rabbih sabila wa ma tasyaa'una illa an yasha Allah innallaha kana aliman hakima yudkhilu man yasha'u fi rahmatih waz-zalimina a'adda lahum 'adzaban alima. Baik, syukran katsir Ustazah ya. Lama kita tidak bersua ke Lampung dengan Ustaz Busran Hamid. Tafadhol Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. Tawila, gitu aja. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما
يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. Masya Allah, syukur. Sadaqallahul azim. Oke, sesekali kita juga harus mampir juga ke Jogja dengan Ustaz Sally. Tafadhol Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. Baik, syukron Ustazah Sally ya. Ustaz-ustaz sekalian, afwan pagi hari ini kami tidak bisa memimpin atau memberikan kesempatan lebih banyak lagi karena memang hari ini khusus karena salah satu dari kita yang menyampaikan materi harus angkat kaki terlebih dahulu karena ada keperluan dan suatu hal. Dan yang kedua, kita hari ini setelah ini bukan tadabbur dulu, namun tips dan motivasi dulu agar beliau, karena waktunya beliau singkat sekali ya. Mudah-mudahan yang singkat ini nanti memberikan kita masukan dan manfaat yang lebih banyak. Kita mendahulukan tips dan motivasi. Karena kemarin saya secara spontan mendapatkan chat yang bagi saya tidak sederhana. Mungkin bagi beliaunya sederhana. Bagi saya tidak sederhana dan sangat harus disyiarkan kepada teman-teman sekalian agar menjadi motivasi lebih untuk bisa semangat terus untuk menghafal dan menjaga hafalan kita. Ya, sudah itu tertera di tulisan ya, dari siapa itu ya. Nah, ada dari kelompok 24, beliaunya Ustazah Ismaria dari Samarinda Kaltim. Tulisannya sederhana. Bagi saya, maknanya tidak sesederhana tulisan itu. Nah, gitu ya. Sehingga harus kita bagi kepada teman-teman yang lainnya. Saya tidak akan, mengambil hak cipta dari beliau. Tetap saya tulis namanya sesuai dengan pengalaman pribadi beliau, gitu ya. Atau motivasi dari beliau sendiri. Hari ini tema kita adalah beretika sebelum mendapat hadiah. Tentunya yang ada kaitannya dengan menghafal Al-Quran, bukan hadiah yang secara umum, bukan ya. Beretika sebelum mendapat hadiah. Ini khususnya bagi para penghafal Al-Quran. Karena apa? Hadiahnya para penghafal Al-Quran itu luar biasa, ya. Dan tentu hadiahnya para penghafal Al-Quran itu sangat mulia yang pasti. Kita sudah tahu sendiri ya. Dan seterusnya hadiah para penghafal itu bukan hanya untuk dirinya saja, ya, tapi untuk siapa? Nah ini dia. Kalau orang tua kita, nah ini kan kebetulan para peserta itu kan yang usianya di atas rata-rata itu kan tidak sedikit. Usianya di atas rata-rata kan tidak sedikit. Saya yakin banyak juga yang didahului oleh orang tuanya sudah mendahului kita semuanya. Nah, apalagi ya. Hadiah terbaik kita, hadiah yang luar biasa dari kita kalau tidak Al-Quran, gitu ya. Itulah hebatnya Al-Quran. Dia bisa menarik orang tua penghafal itu untuk sama-sama bersedekah apapun kondisi orang tuanya. Tidaknya mungkin ya mengurangi siksa dan lain. Kalau saya tidak ya, karena dalam proses menghafal saya yakin pahala itu sedikit akan terciprat pada orang tua kita yang sudah mendahului kita. Tapi lah, ini ada tapinya ya. Kita harus beretika untuk meraih hadiah itu. Di antara etika yang semestinya, di antara banyak etika yang disampaikan oleh yang disampaikan di banyak buku dan banyak referensi itu,
Ada hal yang sepele ini sebenarnya yang disampaikan beliau ini. Tapi saya yakin ini tidak sesepele yang kita bayangkan. Ya, ada etika yang semestinya harus dilakukan untuk meraih hadiah itu. Yang pertama apa? Lah ini. Kita harus mempantaskan akhlak kita. Nah, untuk menjelaskan lebih detail, kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustazah Ismaria. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. subhanallah, ini beliaunya ya. Kebetulan tasbihnya ke saya. Jadi ketahuan kalau mau ngapain, ngomong apa itu ketahuan di saya. Nah, alhamdulillah saya akhirnya bertemu dengan orang-orang hebat. Saya tidak sadar kalau selama ini tuh saya ngomong dengan guru-guru semuanya. Dipikir murid, ternyata guru semuanya ya. Nah, ini su'ul azab ini. Baik, tafadhali Ustazah, kira-kira apa yang harus didapat yang dimaksud dengan pantaskan akhlak itu? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, mungkin saya luruskan dulu Ustaz, ketika saya menyampaikan quote ya, mungkin bisa dibilang quote di Anda grup. bisa agak lebih dekat atau mungkin pakai headset biar teman-teman bisa mendengar lebih keras gitu ya. Pertama saya luruskan dulu bahwa quote itu bukan saya yang menulisnya ya. Jadi karena ini ibarat apa ya, nanti tersebar begitu ya, jadi harus jelas sumbernya dari mana. Karena saya sebenarnya tidak seperti yang dibayangkan gitu. Saya juga sama dengan teman-teman semuanya sedang belajar begitu ya, mencari guru-guru juga yang bisa menjadi motivasi bagi kita. Nah, kebetulan quote ini saya dapat dari guru saya juga, guru tahfiz juga di Samarinda, beliau Ustadz Asmuni Al-Hafidh. Jadi kami sering mendapatkan ya motivasi dari beliau. Salah satunya ini yang bisa saya share di grup yang insya Allah bisa sama-sama lah kita mendapat motivasi ini agar menjadi amal jariah bagi beliau juga. Dan kami juga sudah pernah ada sesi sharing bersama beliau begitu ya. Jadi insya Allah tergambar bagi saya apa yang beliau sampaikan. Menghafal Al-Quran, kata beliau, memang ini bukan amal untuk kita begitu ya, tapi ini amal untuk banyak orang. Bukan untuk kita pribadi, tapi bisa untuk membawa orang tua kita juga untuk ke surga. Nah, untuk itu betul tadi seperti Ustaz Baihaqi sampaikan, pertama disampaikan oleh beliau, pantaskan akhlak kita. Karena Al-Quran itu mulia, mustahil ya Al-Quran itu akan bersanding dengan orang-orang yang akhlaknya buruk begitu. Dan orang yang berakhlak buruk juga tidak akan mungkin mau bersanding dengan Al-Quran karena tidak selevel. Jadi kalau kita mau bersanding dengan Al-Quran, maka pantaskan akhlak kita yaitu akhlak yang mulia. Kita lihat banyak orang yang hafal Quran tapi akhlaknya buruk, tidak ada keberkahan yang dia dapatkan dari Al-Quran. Bahkan ada seorang hafiz Quran ketika mati dia dalam kondisi yang murtad. Naudzubillah min dzalik. Kita tidak ada tahu kan kapan kita akan mati gitu ya, dan yang kita inginkan dari Al-Quran ini adalah keberkahannya. Dan banyak yang sudah kita dapatkan gitu ya, bahwa balasan orang yang belajar Al-Quran kemudian menghafal Al-Quran itu luar biasa dari Allah. Jadi wajarlah ya kalau Allah menginginkan juga pantas untuk bagi kita itu untuk mendapatkan kemuliaan tadi, yaitu akhlak kita yang mulia. Dimanapun berada, sebagai apapun status kita, begitu ya, maka akhlak ini yang paling penting, begitu Ustaz. Oh, ya. Baik, syukran Ustazah. Ada yang kedua ini yang harus kita pantaskan sebagai penghafal Al-Quran, yaitu pantaskan kesabaran. Ya, pantaskan kesabaran kita. Saya yakin mengulang-ulang itu adalah sebuah perbuatan yang mungkin membosankan bagi kita. Ya, apapun itu kadang-kadang ini lagi gitu ya. Mungkin emak-emak atau ibu-ibu begitu ya, setiap hari harus ngapain, mungkin sesuatu yang membosankan begitu. Tapi sesuatu itu ketika kita dengan sabar melakukan dan kita tahu begitu ya untuk apa sih kita melakukan ini, pasti kita akan sabar melakukannya.
Dan menghafal Al-Quran itu kan tidak semua orang sama kemampuan hafalnya ya. Ada yang cukup baca sekali hafal. Kebetulan saya punya murid, dalam waktu 30 menit dia bisa menghafal 1 halaman. Kadang 45 menit itu bisa dapat 1 halaman. Sekarang kelas 3 kalau saya tidak salah hafalannya sudah 8 juz gitu. Tidak sama kemampuan kita. Saya mungkin juga perlu berapa puluh kali pengulangan begitu ya. Bahkan pernah saya dapatkan dari seorang pengasuh pondok pesantren, sebelum menghafal mestinya kita sudah mengulang bacaan itu sebanyak 30 kali minimal. Jadi kalau di HNK, di UMI itu 20 kali itu sebenarnya masih kurang gitu ya. Nah, ini kan butuh kesabaran. Tambah lagi waktu murojaah yang harusnya kita lakukan di lain waktu begitu ya, mengambil waktu yang lain misalnya, itu juga membutuhkan kesabaran. Tambah lagi ketika bacaan itu lafaz-lafaz yang mungkin asing bagi kita begitu ya, mungkin karena kurang biasa dengan itu jadi kesannya asing, kita tidak terbiasa. Itu kan butuh kesabaran yang ekstra. Tapi ketika kita mau mendapat kemuliaan tadi ya, mau tidak mau harus memantaskan diri dalam kesabaran. Gitu, Ustaz. Baik, kurang kasih. Kita lanjut. Ada yang perlu dipantaskan lagi selain akhwat dan kesabaran, yaitu pantaskan doa dan taqabbal. Ya. Pantaskan doa dan tujuan. Terkadang kebanyakan kita ya pengen jadi hafidz Quran, tapi kita tidak pernah berdoa untuk menjadi seorang hafidz Quran. Ini lucu gitu ya. Pengen punya sesuatu, tapi kita nggak pernah minta sama yang punya. Yang memberikan yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita memang pengen menjadi seorang hafidz Quran, ya doa gitu. Bahkan kata guru saya tuh, kata beliau, khususkan doanya. Khususkan doanya, betul-betul minta sama Allah untuk dimudahkan hafalannya, dikekalkan hafalannya, dan dimudahkan untuk menuntaskan hafalannya jika memang kita ingin benar-benar menjadi seorang hafidz Quran. Jadi kalau saya memang masih jauh begitu ya, mungkin ini saya baru mulai begitu, tetapi tidak ada kata-kata terlambat begitu ya. Kita memang di sini, tadi seperti saya sampaikan, mungkin usianya sudah mulai di atas begitu ya. Tapi kalau kita ingin banyak-banyak berdoa kepada Allah, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah. Dan tujuan kita apa? Tujuan kita menghafal Al-Quran itu kan selain untuk diri kita mendapat pahala dan juga bisa menjadi syafaat bagi orang tua kita. Nah ini yang memang kerasa banget di saya begitu ya. Tujuan saya menghafal Al-Quran itu adalah untuk mendapatkan hadiah bagi orang tua saya gitu. Seperti saya sampaikan di grup gitu ya. Ini adalah cara saya untuk berbakti kepada orang tua saya yang sudah memang tidak ada. Mungkin teman-teman masih banyak yang punya orang tua, masih bisa berbakti dengan merawat mereka di usianya yang sudah tua begitu ya. Kebetulan saya sudah tidak punya orang tua dan saya pikir ya inilah cara saya untuk berbakti kepada orang tua saya, mendapatkan kemuliaan itu dan bisa dirasakan juga oleh mereka sebagai hamba Allah yang mungkin selama hidupnya di dunia banyak kekurangan dan masih banyak aturan-aturan Allah yang belum mereka lakukan karena tidak paham. Dan inilah motivasi terbesar bagi saya utamanya gitu ya. Jadi ketika kita sedang futur, ketika kita sedang malas, kita beralasan sibuk, maka ingat kembali apa tujuan kita untuk menghafal Al-Quran. Inilah yang insya Allah akan menguatkan kita kembali, begitu ya.
Jangan sampai apa yang kita lakukan itu hanya untuk diri kita. Tapi lakukanlah ini semua demi kita, demi orang di sekitar kita, dan demi orang tua kita yang utama, begitu ya, agar mereka juga mendapatkan syafaat dari para penghafal Al-Quran. Mungkin gitu, Ustaz. Baik, ada satu poin lagi yang harus kita pantaskan sebagai penghafal Al-Quran. Untuk pantaskan persiapan. Iya. Untuk bisa mencapai pada tujuan, tentunya ada persiapan yang kita lakukan, begitu ya. Mulai dari bacaannya yang harus diperbaiki. Kadang ada juga pernah saya ketemu begitu ya, ada orang hafal 30 juz tapi bacaannya kurang bagus hukum-hukum bacaannya. Jadi alhamdulillah kalau di HNQ semuanya sudah tersertifikasi, bacaannya sudah standar begitu ya. Insya Allah kalau dari sisi awalnya itu sudah punya modal begitu. Jadi jangan berkecil hati, kita sudah punya modal, bacaan kita sudah lumayan. Kalau saya tidak bisa bilang bacaan saya bagus, tapi sudah lumayan, sudah paham tentang hukum-hukum bacaannya. Dan persiapkan mental kita bahwa kita ini melakukan sesuatu yang mungkin dianggap orang sesuatu yang berat begitu ya. Kita harus merelakan waktu kita ya, harus meluangkan waktu agar ini semuanya bisa kita lakukan. Siapkan fisik ya, ketika mau menghafal Al-Quran, beliau sampaikan pastikan kita sedang dalam kondisi yang nyaman, tempat yang nyaman, waktu yang nyaman, itu adalah bentuk-bentuk persiapan. Dan kita juga harus bersiap untuk mendapatkan balasan dari Allah. Karena kalau kita tidak siap mendapatkan balasan, maka Allah tidak akan memberikan balasan itu kepada kita. Kalau kita ingin mendapatkan surganya Allah, maka siapkan bahwa kita layak. Kita layak untuk masuk surga. Kita pengen, ada orang mungkin ya, pengen punya rumah besar, tapi karena dia belum mempersiapkan diri untuk punya rumah yang besar, misalnya untuk di dunia, Allah belum kasih. Kenapa? Belum siap. Tapi ketika kita sudah siap untuk mendapatkan kemuliaan itu, ya insya Allah Allah akan berikan tanpa kita minta sekalipun. Jadi untuk teman-teman semuanya kita saling menyemangati begitu ya. Saya juga tidak bisa sendiri dan saya juga masih baru memulai, mungkin ibaratnya ini kok sudah segini baru mulai begitu ya. Tapi saya yakin selalu saya berdoa kepada Allah, ya Allah jangan matikan saya sebelum saya hafal 30 juz. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi doa kita semua begitu ya, orang-orang yang ingin hafal Al-Quran, bukan hanya juz 29 tetapi sampai 30 juz insya Allah sebelum kita mati kita sudah bisa menuntaskan. Jadi memang tidak hanya berhenti di HNQ begitu ya, ketika nanti sudah selesai, tapi bisa dilanjutkan di waktu yang lain. Mungkin ini Ustaz yang bisa saya sampaikan. Baik, syukuran kepada Aisyah atas motivasinya, luar biasa, sangat menyentuh ya. Memang materi-materi seperti ini sebenarnya sudah kita sampaikan berkali-kali, hanya mungkin formatnya berbeda, format dan pengalamannya yang berbeda. Saya yakin meskipun kita berulang-ulang materi itu dengan kemasan yang berbeda-beda, itu insya Allah tidak akan membuat roh kita ya, utamanya ketika kita futur, kita lemas, kita mungkin kurang semangat dan lain-lain. Nah, mudah-mudahan acara seperti ini dan motivasi membuat kita semakin optimis, semakin yakin, karena tidak ada kata terlambat. Karena dia itu sangat layak yang mereka mau dan mereka memantaskan dirinya untuk meraih hadiah itu. Mudah-mudahan khususnya para peserta Hayanuddin Quranana, Allah berikan selalu kesehatan, berikan selalu semangat, berikan selalu istiqomah ya, tidak hanya sekedar menancap Islam dan iman kita saja, namun juga sebagai label penghafal Al-Quran itu akan melekat sampai nanti kita bertemu dengan Allah. Dan mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kita untuk bisa mampu memberikan mahkota terindah terhadap
kedua orang tua kita. Sekalipun kedua orang tua kita sudah mendahului kita. Baik, Ustazah Ismaria, luar biasa. Mudah-mudahan kita semuanya bisa memantaskan akhlak kita, memantaskan kesabaran kita, memantaskan doa dan tujuan kita, sekaligus bagaimana memantaskan persiapan kita untuk meraih hadiah terbaik dan termulia dari Allah. Baik, Ustazah Ismaria, tafadhol bisa melanjutkan ke agenda berikutnya. Mudah-mudahan beliau, Ustazah Ismaria, senantiasa dibesarkan oleh Allah. Nah, tentu semangat dalam dakwah Al-Quran ya. Baik, Ustazah Ismaria, Assalamualaikum. Izin pamit, Ustaz. Waalaikumsalam. Baik, subhanallah, Ustazah telah kita dapatkan sekali lagi ya motivasi yang luar biasa untuk kita bisa lebih semangat untuk menghafal Al-Quran dan menjaga hafalan kita. Baik, Ustazah, ada segmen yang tertunda ya. Segmen yang tertunda yaitu segmen yang selalu kita nanti-nantikan untuk bisa mentadabburi ayat yang sudah kita hafal, mana di antara ayat tersebut yang menarik untuk kita bahas ya. Tema apa pada pagi hari ini? Nah, yaitu 4 pesan penting bagi sahabat Quran. Apa saja itu? Kita dengarkan bersama-sama yang akan dipimpin langsung oleh Ustaz Haji Ahmad Mirzak. Baik, terima kasih Ustaz Bayaki. Jazakumullah khairan, juga Ustazah Ismaria yang luar biasa tadi. Nggak tahu ya, ini kok qadarullah ini kok pas banget gitu Ustaz. Jadi yang disampaikan beliau kok pas dengan ayat ini gitu ya. Jadi Ustazah, kalau tadi Ustazah Ismaria menyampaikan 4, ini ternyata di ayat ini dan ini tidak ada janjian dan seterusnya ya. Jadi bukan settingan. Subhanallah. Ismaria itu konten. Baru beberapa ya tadi malam itu pun sudah malam sekali, sehingga saya spontan saya minta saya angkat untuk tema ini ke Ustaz yang lain. Dan ternyata yang menarik Ustaz Bayaki dan Ustaz sekalian yang disampaikan beliau itu ya persis seperti yang isi kandungan yang kita ungkap dari ayat yang kita hafal pagi ini ya, yaitu 4 pesan penting, cuma bahasanya beda gitu aja. Jadi kalau beliau tadi bahasanya adalah persiapan ya, maka 4 pesan ini ya sebenarnya ya 4 itu tadi. Yang pertama adalah, nah ini kan konteksnya inna nahnu nazzalna al-Qur'an, bagaimana buyatnya sebelumnya Ustaz? Nazzalna dzikra inna lahu lahafidun ya. Kan yang ayat ini Ustaz, yang ayat tadi bagaimana? Tanzila. Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Nah, ini kan berarti kan kalau kita munasabahkan antara ayat, maka setelah Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad telah kami turunkan Al-Qur'an dengan tanzila ya, maka pesannya 4 ini. Ya, fasbir li hukmi rabbika. Sabarlah terhadap ketentuan Tuhanmu. Ya, qada-qadarnya Allah. Tadi Ustazah Ismaria sudah membahasakan pantaskan kesabarannya. Ternyata kita di sini kalau kita sebagai sahabat Qur'ani itu harus memiliki memang kualitas sabar yang tinggi. Secara umum sabar terhadap qada-qadar dan secara khusus kita harus sabar bersama Al-Qur'an. Ini yang pertama. Yang kedua, wala tuti' minhum athiman au kafura. Jangan kalian taat kepada orang yang berdosa au kafurun, orang yang kufur. Maksudnya di sini Ustazah adalah mereka orang-orang kafir dan orang-orang pendosa itu mereka kan tidak mau dengan Al-Qur'an seperti yang disampaikan Ustazah tadi itu. Ya tidak beda alam kira-kira begitu ya, beda alam. Mereka menginginkan bahwa Al-Qur'an ini berhenti, jangan didakwahkan, jangan dibaca. Nah, pesannya wala tuti' minhum athiman au kafura. Jangan kamu taat kepada mereka untuk berhenti mendakwakan Al-Quran, berhenti membaca Al-Quran, begitu ya. Karena memang beda alam tadi itu. Maka kita berkomunitas dengan orang-orang yang sesama pecinta Al-Quran. Insya Allah begitu. Yang ketiga, wazkurisma rabbika bukrotan wa asila. Bukro itu artinya adalah pagi ya. Misalnya asilan itu sore. Jadi kita harus senantiasa berdoa, berzikir, sebut nama Tuhanmu di waktu pagi dan sore. Nah, tadi pas dengan pesan Ustazah, pantaskan doa tadi ya. Jadi kita memang harus ini kalau orang Mesir itu bilang
Besoknya itu bukro. Bukro bukan godan ya. Bukro maksudnya itu besok pagi-pagi ke sini kamu. Kalau misalnya kita lagi antri ngurus administrasi, antri panjang, dia bilang besok ke sini lagi, itu bahasanya bukan godan tapi bukro. Jadi pagi-pagi kamu ke sini supaya kamu nggak dapat antri panjang lagi begitu ya. Nah, di pagi itulah kita diperintahkan di sini untuk berzikir kepada Allah. Saya yakin saudara sudah memiliki azkarus sobah dan azkarul masa. Nah, seperti itulah juga etika kita sebagai sahabat Quran ya. Nah, tentunya azkar sobah dan masaknya itu kalau kita sudah punya hafalan ya Quran itulah yang kita baca selain memang zikir maksurat ya. Kemudian yang terakhir wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Jadi Ustaz siapa kemarin yang menyampaikan pesan orang yang hafal Ustaz Rifi kalau nggak salah ya, orang atau siapa saya lupa. Bahwa orang yang hafal Quran itu harus memiliki kebiasaan qiyamul lail ya. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu, bertasbih kepada Allah malam yang panjang ya. Dan di antara kita zikir kita di malam itu yang luar biasa indah adalah membaca Al-Qur'an ya. Insyaallah kalau hafalan Quran itu kita baca di waktu itu, waktu tahajud, itu menancapnya lebih kuat. Ya, itulah mungkin maksud Ustaz tadi persiapan apa tadi ya? Pantaskan persiapan. Kalau kita itu bangun malam, insya Allah kita bersiap. Jiwa kita ini siap untuk diisi oleh Al-Quran. Tapi kalau kita ini belum ahli qiyamul lail, tidak bangun malam, ya mungkin bisa jadi kepantasannya beda dengan orang yang memiliki istiqomah qiyamul lail. Seperti itu saudara, 4 pesan penting sahabat Quran ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik oleh Allah untuk bisa mengamalkannya. Begitu Ustaz Bayhaqi, kurang lebihnya mohon maaf. Astagfirullah. Dan saya kembalikan ke Ustaz Bayhaqi. Mungkin ada pesan-pesan lagi Ustaz. Baik, syukran Ustaz Haji Ahmad Razak atas keterangannya. Yang ini tanpa skenario sedikit pun. Ya, saya pun baru sadar, oh ternyata iya 4 pesan gitu. Jadi ketika saya tadi mencoba untuk mengolah apa yang sudah disampaikan secara Ismaria di chat, saya olah sesuai dengan kebutuhan, kalau tema-temanya, ya kesimpulannya ada 4 yang perlu dipantaskan oleh seorang penghafal Al-Quran. Tapi nampaknya juga ada sinkronisasinya, ayat yang sedang kita hafal, yaitu 4 pesan penting yang sudah disampaikan tadi ternyata sudah tertuangkan dalam Al-Quran. Ini membuktikan bahwasanya Al-Quran itu mengemas semua kebutuhan kita ya. Mengemas semua kebutuhan kita. Dan saya jadi takut tadi disampaikan oleh Ustazah Maria tadi ya. Kita ini sekalipun misalnya nanti ditakdirkan oleh Allah hafal 30 juz, tetap tidak akan menjamin ya. Apakah nanti kita bertemu dengan Allah ketika kita meninggal dunia itu masih dalam kondisi terlevel kita seorang hafidh. Atau bahkan ada yang tadi disampaikan beliau, ada seorang hafidh itu ketika menghadap Allah ketika meninggal dunia itu dalam kondisi kafir. Na'udzubillah. Jadi perjuangan yang selama ini dia lakukan, menghafal, beribadah dengan baik, menghafal Al-Quran sampai tuntas 30 juz bahkan akan menjadi sangat sia-sia ternyata menghadap Allah itu dalam kondisi kafir atau musyrik ya, menyekutukan Allah. Mudah-mudahan kita semuanya dihindarkan oleh Allah dari hilangnya Islam kita, dan mudah-mudahan Allah perkenankan kita untuk nanti menghadap Allah itu dalam kondisi yang pantas levelnya, pantas persiapannya, pantas menjadi hamba Allah yang siap menerima hadiah terbaik sekaligus kita bawa kedua orang tua. Ya, baik Ustaz sekalian, luar biasa pagi hari ini, alhamdulillah sangat siar dan mantap sekali ya, mengena sekali. Dan insya Allah Ustaz apa kami perlu sampaikan dari sekarang agar hari besok dan lusa itu tidak terjadi kekecewaan, kira-kira seperti itu. Ya, insya Allah besok Ustaz Ahmad Razak tidak bisa mendampingi kita berdua, kita bersama, tapi insya Allah akan besok 2 hari ya, di hari Minggu beliau tidak bisa hadir karena ada suatu hal yang sangat tidak mungkin untuk ditinggalkan. Kalau di hari Seninnya kita harus berbagi Ustaz, karena kebetulan hari Senin itu dengan waktu yang sama YHN Q2
juga kita sedang syiar, sehingga kita harus berbagi. Apakah saya yang di HNI 1 ataukah Ustadz Mirza yang di HNI 1? Nah, nantikan episodenya. Tapi insya Allah hanya besok. Ya, insya Allah hanya besok. Karena Senin depan kita sudah selesai. Ya, insya Allah hanya besok, minggu pekan depan kita hanya tersisa 1 hari, dan selanjutnya insya Allah akan kita lanjutkan dengan murojaah ya setiap pagi. Segmen yang sama tapi akan kita uji, ya. Akan kita uji kesabaran kita seperti yang disampaikan Ustaz Ismaria tadi. Pantaskan kesabaran. Salah satu kesabaran yang diuji oleh penghafal Al-Quran adalah di mana dia tidak bosan dan tidak jenuh untuk mengulang-ulang lagi. Nah, insya Allah pekan depan Ustazah, kita setelah materi yang terakhir kita sampaikan akan ada jeda sebelum nanti. Kira-kira seperti itu ya. Nah, kita akan selalu ada segmen seperti ini, hanya forum kita adalah murojaah ya. Insya Allah kalau saya ada kesempatan, Ustaz Mirza ada kesempatan, kita akan menyimak Ustaz-Ustaz persiapannya seperti apa. Kita mungkin sesekali murojaah utuh, sesekali kita akan tes-tesan ya, seperti yang kemarin saya sampaikan, sebagai bentuk penyegaran otak kita, refreshing kita ya, tes-tesan ayat, tes-tesan surat, insya Allah setelah segmen itu berakhir. Baik Ustaz-Ustazah, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan pada kita semua dan semangat selalu. Hayya nutkin Qur'anana, hayya binasyab, Allahu Akbar. Baik, selanjutnya akan kita tutup dan dipimpin doa oleh Ustaz Haji Ahmad. Baik, Ustaz Bayhaqi, Masya Allah, jazakumullah khairan. Ustaz-Ustaz sekalian, mari kita tutup dengan doa bersama. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu kami bersaksi tidak ada Tuhan yang layak diibadahi kecuali Engkau. Kami memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Saudara-saudara sekalian, sahabat Qur'ani yang sudah menyimak Hayya Nutkin Qur'anana hari yang 37, jazakumullah khairan, barakallahu fikum bi barakatil Qur'an. Jumpa lagi insyaallah besok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.